Mantan wali kota Solo, Pak Rudi, yang juga ketua DPC PDIP Solo, terus menyerang Gibran dan Jokowi, bahkan menjurus ke persoalan pribadi dan rumah tangga. Sebuah strategi kampanye politik yang efektifkah? Bisakah meruntuhkan dukungan dan kepercayaan para loyalis Jokowi dan akan menguatkan dukungan ke kubu Ganjar Pranowo? Yang sebenarnya trauma soal keterbelahan sosial itu bukan hanya kita, tapi dua orang puncak ini. Kalau rencana Pak Jokowi ya all the president man aja yang bertarung. Misalnya Prabowo versus Ganjar yang bertarung, no problem. Karena siapapun yang menang nggak akan terjadi politik identitas kayaknya. Nah, ide dari Pak Jokowi setelah kemunculan Anies Baswedan adalah memasangkan antara Prabowo dan Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada seluruh pemuka agama yang mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami betul-betul mau tahu, apa kepentingan kalian mendukung orang yang suka nonton film porno seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Mantan wali kota Solo, Pak Rudi, yang juga ketua DPC PDIP Solo, terus menyerang Gibran dan Jokowi, bahkan menjurus ke persoalan pribadi dan rumah tangga. Sebuah strategi kampanye politik yang efektifkah? Bisakah meruntuhkan dukungan dan kepercayaan para loyalis Jokowi dan akan menguatkan dukungan ke kubu Ganjar Pranowo? Iya, baru-baru ini Pak Rudi melontarkan serangan dan kritik pedas ke Gibran dan juga ke Pak Jokowi ya. Ada beberapa poin yang dilontarkan oleh Pak Rudi yang mantan preman ini ya. Ya, yang pertama adalah Gibran dianggap telah bohongi warga Solo dengan 17 program skala prioritas yang dilakukan oleh Gibran. Karena dianggap pembangunan dari 17 skala prioritas ini dibiayai ya oleh APBN dan CSR. Jadi bukan murni, bukan orisinil program dari Kota Solo, tepatnya program Mas Gibran. Karena lebih banyak tanda kutipnya disponsori oleh pihak eksternal, tetapi tidak masuk dalam rencana program jangka menengah ya Kota Solo atau dialokasikan di APBD Kota Solo. Jadi dianggap oleh Pak Rudi ya ini ya ibaratnya ini Mas Gibran hanya nebeng aja, hanya numpang. Ya dalam lontaran atau kritik ini yang jelas sasarannya atau targetnya Pak Rudi ya biar mata warga Solo itu terbuka begitu bahwa Mas Gibran ini ya nggak pintar-pintar amat mimpin Kota Solo, nggak begitu berhasil mimpin Solo. Apa yang dilakukan Gibran ini ya karena karena anak presiden, karena banyak dukungan dari pusat, ya dana-dana mengucur dari pusat, ya. Jadi sasarannya saya yakin begitu tujuannya, ingin menjatuhkan suara Mas Gibran terutama di Kota Solo. Kemudian kritik yang kedua ya yang dilakukan oleh Pak Rudi kemarin sebelumnya ya dilontarkan oleh Ibu Megawati bahwa kita sedang menghadapi penguasa atau pemerintah Orde Baru versi sekarang atau Neo Orba. Bahkan Pak Rudi bukan hanya Neo Orba, tapi Pak Jokowi dengan pemerintahan yang sekarang dianggap Neo Orba Plus. Bahkan melebihi dari Orde Baru, lebih parah dari Orde Baru. Kemudian, nah yang ketiga ini yang menjurus ke persoalan pribadi dari Pak Jokowi, bahkan urusan rumah tangga, yakni menuduh Ibu Iriana Jokowi dianggap tak hormati, tak hargai dari mendiang mertuanya atau ibu kandung Pak Jokowi, karena Ibu Iriana itu tak melayat atau tak hadir ketika pemakaman Ibunda Jokowi. Terus juga tak hadir pada waktu peringatan 1000 hari meninggalnya Ibunda Jokowi. Nah, ini disangkut pautkan memang masalah. Jadi Ibu Iriana Jokowi ini merasa sakit hati karena PDIP hanya menganggap Pak Jokowi yang notabene sebagai presiden tak lebih dari petugas partai. Sehingga Pak Rudi tadi langsung membalikan fakta. Lebih sakit hati mana?
ketika mertuanya sendiri meninggal, Ibu Iriana itu nggak melayat. Coba, harusnya Pak Jokowi itu lebih sakit hati, ya, lebih apa ya, lebih marah, lebih kecewa dengan pasangannya karena mertuanya sendiri meninggal nggak mau melayat. Nah, ini logika yang sedang dibangun oleh Pak Rudi. Ya, sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi sih, itu kayak kurang tepat ya, membawa persoalan-persoalan pribadi ke arah persoalan politik dan kekuasaan begitu. Karena kalau sudah pribadi, ya itu jadi relatif ya. Kadang kebahagiaan rumah tangga seseorang selama ini dianggap begitu bahagia, begitu harmonis, begitu romantis, tak taunya cerai dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nggak tepat sih membawa persoalan pribadi, persoalan rumah tangga ke ranah politik. Dan ya siap-siap saja nanti Pak Rudi bahkan juga akan bisa dikuliti oleh para netizen begitu ya, dengan mungkin menyerang pribadinya Pak Rudi yang dulu mantan preman, mungkin ke keluarganya Pak Rudi, ke istrinya Pak Rudi, ke anak-anaknya Pak Rudi, itu bisa jadi. Ya itu, tapi gini ya, saya akan membuka fakta-fakta bagaimana sebenarnya warga Solo melihat dukungan ke Pak Rudi, ke Mas Gibran, ke Pak Jokowi. Ya, coba saya akan bongkar beberapa data terkait hasil pemilihan wali kota Solo. Nah, dulu ya, ketika Pak Rudi terpilih jadi wali kota Solo yang berpasangan dengan, kalau nggak salah, Purnomo ya, itu mengantongi 60,39% di tahun 2015. Jadi hanya 60%. Nah, tetapi kita coba bandingkan dengan perolehan Pak Jokowi waktu pemilihan wali kota tahun 2010 berpasangan dengan Pak Rudi. Jadi pasangan Pak Jokowi dan Rudi itu memperoleh 90,9%. Ya, jadi luar biasa. Ini ya rekor ya, termasuk rekor. Pak Jokowi begitu disukai, dicintai oleh warga Solo. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan Mas Gibran waktu pemilihan wali kota Solo ya, di tahun 2020 kalau nggak salah. Gibran yang berpasangan dengan Teguh itu memperoleh 86,5%. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa ya dukungan warga Solo ke Mas Gibran, ke Pak Jokowi itu cukup tinggi begitu. Saya yakin ya di warga Solo masih banyak loyalis Jokowi dan yang suka Mas Gibran menjadi wali kota, bahkan mendukung untuk Mas Gibran naik menjadi calon wakil presiden. Ya, coba kita lihat saja nanti hasilnya. Karena tadilah Pak Rudi ya itu hanya 60% ketika menjadi wali kota Solo ya. Menurut saya ini yang dianggap Solo sebagai basis merah, basis banteng begitu, ya 60% menurut saya angka kecil. Harusnya Pak Rudi ketika dia menjadi wali kota Solo yang statusnya adalah ketua DPC PDIP, itu paling tidak ya 80-90% begitu ya. Tapi justru yang diraih 80 dan 90% ketika Mas Gibran menjadi wali kota dan juga Pak Jokowi. Nah, tapi coba kita lihat ya bagaimana fakta atau hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden besok di tahun 2024 ya. 2024. Kita lihat suara Ganjar berapa, suara Prabowo atau tepatnya suara Gibran berapa gitu. Ini pertarungan di kandang banteng. Kayak apa? Oke, sekian analisis saya, semoga bermanfaat. Ini hanya opini pribadi. Sekian dan terima kasih. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video bagaimana diceritakan tentang seorang Rudi yang juga adalah mantan wali kota Solo, ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Beliau mengungkapkan kekesalan, kekecewaannya terhadap ya Ibu Iriana, dan ini tentunya juga buntut dari Pak Jokowi yang sudah berseberangan dengan PDIP saat ini, karena menurutnya bahwa ya Ibu Iriana dulu waktu orang tuanya atau ibunya Pak Jokowi meninggal, itu saja Ibu Iriana tidak melayat. Jadi bagaimana narasi ini dibangun yang selama ini menyerang Jokowi pribadi, menyerang Gibran, dan juga menyerang Prabowo, tetapi sekarang justru beralih dari serangan yang dilakukan terhadap Jokowi dan juga putranya Gibran, tetapi sudah berpindah ke Ibu Iriana atau Ibu Negara ini. Dan
tadi diungkapkan, kalaupun memang toh kisah atau cerita itu benar, ya harusnya juga sebagai seorang politikus awak, ini adalah sebuah persoalan. Kalaupun itu menjadi kenyataan juga, itu adalah sebuah persoalan pribadi yang tidak pantas atau tidak elok jika disandingkan atau dikait-kaitkan dengan politik dan kekuasaan. Itu sangat berbeda. Karena ketika hak privasi seseorang, ya, atau hal-hal yang sifatnya pribadi seperti itu, jika dikaitkan dengan politik dan kekuasaan, tentu juga tidak hanya dialami oleh Jokowi tentunya. Karena setiap orang pasti punya persoalan pribadi masing-masing. Tetapi harusnya bisa dilihat dengan kacamata yang lebih jernih, yaitu terkait dengan apa yang dikatakan sebagai politik sejati, yaitu mampu melihat celah atau kekurangan yang berkaitan secara langsung dengan politik dan pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga kalau memang apa yang disampaikan Pak Rudi ya terkesan bahwa ini sudah penyerangan terhadap pribadi. Kemudian yang berikut juga tadi dibedah oleh netizen ini, ternyata Rudi yang berkuar-kuar bahwa ya orang Solo semuanya tidak mendukung Gibran, tidak mendukung Pak Jokowi dan lain-lain. Tetapi ketika dipaparkan soal angka perolehan ketika pemilihan wali kota Solo, di mana saat Pak Jokowi maju menjadi wali kota itu bahkan suaranya itu 90-an%. Gibran 80-an persen, hampir 90%. Tetapi Rudi yang berkuar-kuar ini ternyata memperoleh suara hanya 60-an%. Sehingga kalau boleh dikatakan, dibandingkan, sekalipun dia berupaya menjelek-jelekan Jokowi, menjelek-jelekan Gibran seperti apapun, ya rakyat kota Solo sudah tahu siapa itu Jokowi, siapa itu Gibran. Sehingga ya kalau apa yang dilontarkan, disampaikan ini hanyalah kekecewaan yang tidak mewakili kekecewaan warga Solo. Ini hanya kekecewaan seorang politikus PDI Perjuangan, bukan kekecewaan seseorang yang mewakili semua perasaan warga Solo terhadap Presiden Jokowi maupun terhadap Gibran. Rong mertuanya meninggal aja nggak ngajak kok. Bu Iriana itu ada dan mendampingi Pak Jokowi. Lah Pak Rudinya yang kemana? Jangan-jangan Pak Rudinya yang nggak datang sampai nggak melihat ada Bu Iriana. Sampai kok makin kesini makin kesono gitu loh. Bu jangan mulai bohong nggak apa-apa. Sampean itu tokoh. Jangan dibiasakanlah berbohong. Sangat tidak berkelas ya Pak Rudi. Baik sahabat sekalian, tadi sudah disanggah juga oleh seorang netizen barusan bahwa Pak Rudi mengatakan Ibu Iriana tidak hadir melayat saat ibunya Pak Jokowi meninggal. Tetapi ternyata dalam foto tadi itu Ibu Iriana terlihat ada di samping Pak Jokowi, ya. Sehingga ya kira-kira mana yang benar ini. Tetapi kalaupun itu benar tadi sudah dibedah atau dibahas dari video pertama tadi, ya sekarang sebenarnya sudah kurang etis ya pembahasan soal politik kekuasaan, tetapi pembahasan dikait-kaitkan dengan pribadi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada seluruh pemuka agama yang mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami betul-betul mau tahu apa kepentingan kalian mendukung orang yang suka nonton film porno seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena menurut penelitian ilmiah, orang yang suka nonton film porno itu otaknya rusak, kejiwaannya pun rusak, otomatis kemungkinan besar imannya pun rusak. Saya tidak perlu bicara agama di sini, karena kalian sebagai pemuka agama pasti jauh lebih paham daripada saya. Maka dari itu, kalian para pemuka agama, tolong jelaskan secara detail, terperinci, dan terang benderang. Fatwa apa yang kalian pakai untuk mendukung orang yang suka nonton film porno sebagai pemimpin seperti Bapak Ganjar Pranowo? Dan dalil apa yang kalian gunakan untuk memilih sekaligus mendukung orang yang suka nonton film bokep seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Lalu tidak kalah penting, kami sebagai rakyat biasa yang ilmu agamanya tidak setinggi kalian para pemuka agama ingin tahu betul kepentingan apa yang membuat kalian mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, kepentingan apa yang membuat kalian mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Mohon kiranya surat terbuka berupa video ini ditanggapi oleh pemuka agama dimanapun Anda berada. Terima kasih dan salam damai dari saya.
ASEAN Kennedy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Baik sahabat sekalian, ini sebuah surat terbuka untuk para pemuka agama di Indonesia, ya, berupa sebuah pertanyaan, ya, berupa beberapa pertanyaan sebenarnya ditujukan untuk para pemuka agama. Tetapi ya pertanyaannya juga kayaknya kurang pas ya pertanyaan ini. Tetapi itulah namanya juga netizen ya. Bu Mega, bolehkah saya menanyakan sesuatu sama Ibu? Kamu sebagai apa? Bukan sebagai siapa-siapa sih Bu. Saya hanyalah rakyat biasa, orang awam yang ingin tahu perkembangan politik di negeri kita ini Bu, begitu. Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Ya enggak dong Bu. Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat? Boleh-boleh aja Bu, jika sekiranya itu bermanfaat bagi rakyat kita. Contohnya memberi sepeda, ya kan? Memberi sembako kepada rakyat kita. Boleh-boleh aja saya rasa Bu. Nggak ada salahnya ya kan. Lalu sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Bentar Bu, ini mohon maaf, ini saya mau tanggapi pernyataan Ibu. Barusan Ibu bilang bahwa yang baru berkuasa sudah seperti zaman Orde Baru. Mohon maaf Bu, sekali lagi mohon maaf. Bukannya yang berkuasa sekarang itu kebanyakan dari kader partai Ibu sendiri. Bahkan yang memegang tampuk kekuasaan juga sekarang kan dari partai Ibu, dari kader partai Ibu, Pak Jokowi sebagai presiden kita. Kemudian kita lihat lagi, Ketua DPR adalah Ibu Puan Maharani. Itu merupakan anak kandung dari Ibu sendiri, ya kan? Dan juga kita lihat menteri-menterinya juga ada Menkumham sekarang Pak Yasona Lawli, itu juga kader dari partai PDI. Nah, sekarang Pak Mahfud MD merupakan calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo, dan kita tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini adalah kader dari partai PDI. Jadi yang baru berkuasa, yang kembali seperti Orde Baru, maksud Ibu yang mana? Yang berkuasa ini yang mana? Saya bingung ini Bu. Kamu mesti lihat perundangannya. Oh gitu ya Bu. Berani apa dulu nih? Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Memenangkan Pak Ganjar Pranowo satu putaran. Aduh, mohon maaf Bu, nggak dulu deh Bu. Saya nggak bisa jamin kalau Pak Ganjar itu menang satu putaran. Mohon maaf ya Bu. Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video yang diedit oleh seorang netizen yang cukup unik, kreatif. Bagaimana ia menyatukan videonya dan juga video dari Ibu Megawati ketika berpidato berapi-api akhir-akhir ini ya. Ini luar biasa ya, terjadi semacam percakapan yang nyambung sepertinya. Sangat menghibur ya. Jadi yang sebenarnya trauma soal keterbelahan sosial itu bukan hanya kita, tapi dua orang puncak ini. Kalau rencana Pak Jokowi ya all the president men aja yang bertarung. Misalnya Prabowo versus Ganjar yang bertarung, no problem. Karena siapapun yang menang nggak akan terjadi politik identitas kayaknya. Nah, ide dari Pak Jokowi setelah kemunculan Anies Baswedan adalah memasangkan antara Prabowo dan Ganjar. Rencana harus berubah. Pak Jokowi terlihat sekali beberapa kali mendorong bersatunya orang ini. Di satu hari dia mendorong Ganjar, besok hari dia mendorong Prabowo, besok hari dia endorse Ganjar lagi, besoknya dorong Prabowo lagi. Begitu terus berulang-ulang. Dan di akhirnya Pak Jokowi di ujungnya berusaha untuk mempertemukan mereka berdua. Silakan bicara. Bicara di pematang sawah. Semoga kalian bisa bersatu. Tapi nggak ada titik temu, Mama. Ganjar merasa sebagai orang yang mewakili partai terbesar ya nggak mau jadi nomor 2. Padahal waktu itu dia belum diumumkan.
Tapi ketika Ganjar diumumkan 21 April, yang juga Pak Presiden nggak tahu itu bakal diumumkan, pintu mulai ketutup. Sebagai calon presiden Pak Jokowi saya yakin sangat kecewa. Projo mulai diisukan untuk mendukung Prabowo. Itu tenaga dalam itu. Ya, PSI mencabut dukungan itu kan tenaga dalam. Kaisang menjadi ketua PSI itu tenaga dalam yang dikeluarkan untuk ngasih tahu, saya sudah nginjak gas agak jauh nih. Mau nggak evaluasi? Turunkan ego demi persatuan nasional, gabung dong sama Pak Prabowo. Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Nggak juga mendapatkan respon, ya sudah, dikeluarkan tenaga dalam yang ultimate. Gibran diisukan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Sebenarnya masih mudah untuk di-replace itu kalau Ganjar menjadi wakilnya Pak Prabowo. Makanya ada beberapa orang ring satu istana bilang sama saya, Gibran ini hanya bisa dihentikan kalau Mas Ganjar bersedia menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Tenaga dalam terakhir ini dikasih waktu juga panjang, nggak langsung diumumkan. Ya kan? Ada proses di MK-nya diundur-undur terus supaya ada kesempatan untuk berpikir ulang demi bangsa. Dan akhirnya nggak terjadi juga, nggak bisa juga. Pintu ditutup rapat ketika Presiden ada di luar negeri. Mas Ganjar diumumkan wakilnya ketika Presiden di luar negeri mendaftar di KPU. Ya sudah, tutup semua pintu. Yang paling mungkin sekarang merepresentasikan Prabowo dengan Jokowi bersama apa? Prabowo Gibran. Saya sudah ada di sini. Ini jalan yang sulit ini. Pak Jokowi bisa menempuh jalan mudah bersama Ganjar. Nggak akan ada itu urusan MK, nggak akan dibully itu soal dinasti, nggak akan dihujat keluarganya. Pak Jokowi tidak akan dihujat oleh pendukung-pendukungnya sendiri. Tapi ini jalan sulit yang dipilih oleh Pak Jokowi karena sudah nggak ada pilihan lagi. Pilihan mempersatukan Prabowo dengan Ganjar udah nggak ada lagi, udah tertutup sama sekali. Jadi tidak seperti pikiran Anda bahwa ini demi kekuasaan, haus kekuasaan, perang Ibu Iriana dengan Ibu Mega. Pak Jokowi tidak sedangkal itu mikirkan bangsa. Baik sahabat sekalian, kita janjinya jadi lebih paham ya, kenapa sampai terjadi seperti ini politik di tanah air, ya. Ketika seorang Presiden Jokowi harus beralih dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan juga Gibran. Dan ternyata kisahnya seperti yang digambarkan tadi, sehingga menepis juga anggapan orang bahwa terjadinya perang dingin antara Ibu Iriana dan Ibu Megawati juga tidak benar. Sesungguhnya yang terjadi hanyalah kepentingan bangsa dan negara ini yang diperjuangkan oleh seorang presiden yang bernama Joko Widodo, tetapi menemui jalan buntu dan harus berseberangan atau bertabrakan dengan partai pengusungnya. Dan hal itu terjadi seperti yang disampaikan di dalam video barusan. Capres sebelah tidak percaya lembaga survei. Katanya lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar. Ini bagi saya paradoks. Seperti ada orang bilang, demi Tuhan saya seorang ateis. Ini kan paradoks. Dia bersumpah bawa-bawa nama Tuhan, padahal notabene dia adalah seorang ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, beberapa bulan yang lalu jagoan kalian yang sekarang jadi capres itu diusung oleh partai dikarenakan elektabilitasnya tinggi yang dirilis oleh lembaga survei. Kalau kalian nggak percaya lembaga survei, mestinya yang diusung itu ketua umum partainya ataupun anak ketua umum partai. Pada kenyataannya jagoan kalian kan yang menjadi capres itu karena jagoan kalian elektabilitasnya lebih tinggi dari ketum parpol yang dirilis oleh lembaga survei. Jadi kalau sekarang ada yang teriak-teriak tidak percaya lembaga survei tergantung siapa yang bayar. Kita menang, kita yakin menang satu putaran. Itu kedengarannya malah tragis gitu loh. Kayak seperti cewek baru aja ditinggalin cowoknya, kemudian dia bilang, aku rapopo, guincana, I'm okay. Padahal hatinya mah teriris. Hati sakit dan teriris jika ditinggalkan oleh orang yang sangat diharapkan, sangat didambakan. Memang hidup tidak mudah ya untuk cepat move on begitu. Tapi ya suka tidak suka harus mulai belajar move on terhadap orang yang benar-benar dekat dengan kita dan harus memutuskan untuk meninggalkan kita. Karena kalau tidak move on ya orang bisa gila, bisa stres, dan bisa melakukan apa saja, yang penting bisa penuhi keinginannya. Baru berkuasa, sudah ingin seperti Orde Baru. Bahasa ini disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Mirip-mirip seperti itulah. Saya mau tanya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan video ini sampai, dan tolong diviralkan teman-teman ya. Emang kenapa Orde Baru? Apakah waktu zaman Orde Baru masyarakat dimiskinkan, anak-anak tidak boleh sekolah, kita dilarang untuk belajar agama, kita dilarang untuk mengetahui yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil?
Baik sahabat sekalian, itulah sebuah tanggapan dari seorang netizen akibat dari pernyataan Ibu Megawati yang selalu mengait-ngaitkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Orde Baru. Bahkan FX Rudi sampai mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi bukan lagi Neo Orba atau Neo Orba, tetapi justru menjadi Neo Orba Plus. Jadi seolah-olah pemerintah Presiden Jokowi itu jahat sekali. Nah, di sini yang menjadi tanya besar adalah kenapa baru sekarang diakui jahat? Kenapa baru sekarang baru dikatakan atau dikait-kaitkan bahwa pemerintah Presiden Jokowi itu seperti Orde Baru? Apakah karena Jokowi sudah hengkang dan lebih memilih mendukung pasangan lain, sehingga ia dikatakan Orde Baru? Jika benar dia melakukan itu, kenapa pemerintahnya kurang lebih 10 tahun, baru di penghujung masa jabatannya baru diteriak seperti ini? Padahal PDI Perjuangan merupakan partai pengusungnya, tetapi baru akhir-akhir ini baru meneriakan Orde Baru, Orde Baru. Ya, jadi kepuasannya ini ketidakpuasannya apakah hanya karena Presiden Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo dan juga Gibran? Tentu ini menjadi sebuah permenungan yang panjang, yang tentu semua orang bisa memiliki pernyataan ataupun analisa yang berbeda-beda terkait hal ini. Tetapi tadi sudah digambarkan oleh netizen ini luar biasa. Ya, tidak semua juga di zaman Orde Baru itu tidak baik. Yang namanya ya kepemimpinan rezim itu pasti ada plus ada minusnya. Dan selama ini memang dianggap bahwa Orde Baru itu buruk, jahat. Tetapi ada nilai plus yang bisa diambil seperti yang disampaikan oleh netizen tadi. Bahwa justru di zaman Orde Baru, ya orang tuanya petani sekalipun hidupnya sejahtera, tentram, mampu menyekolahkan anak-anaknya. Beda dengan hidup di zaman sekarang yang penuh dengan banyak macam drama-drama yang telah terjadi di negara ini. Dan itu sudah disampaikan oleh netizen tadi mewakili ya perasaan-perasaan dari sekian banyak orang. Sehingga kalau memang Jokowi selalu dikait-kaitkan Orde Baru, sepertinya kurang tepat ya. Karena memang di zaman Orde Baru ada banyak hal yang memang kita diintimidasi, dikekang. Tetapi justru di zaman pemerintahan Jokowi, bahkan Jokowi sendiri dihina-hina, dijelek-jelekan, ya tidak mempersoalkan orang. Bahkan dia mengatakan itu hal kecil. Saya berpikir lebih baik saya untuk kerja. Dan apakah Jokowi yang orang seperti ini dikatakan ya Neo Orba atau Orde Baru yang baru muncul kembali ya, reborn begitu. Sehingga hal-hal seperti ini tentunya juga masyarakat harus bisa membedakan mana Orde Baru yang sesungguhnya dan mana tidak. Tetapi saya sangat yakin dan percaya ya seorang Presiden Jokowi tentu sudah ada di hati rakyat. 82% masyarakat puas akan kepemimpinannya. Tentu tidak semudah itu mengkonsumsi informasi-informasi atau berita-berita hoax yang ditebarkan hanya demi kepentingan politik sesaat.